Para pemirsa dimanapun Anda berada, hadirin hadirat yang kami muliakan. Sekarang yang ketiga, ukhuwah insaniyah. Bagaimana orang Islam dimanapun dia tinggal, dimanapun dia menapak, maka dia pahami di mana bumi dipijak. Ini jadi penting. Yang kedua, orang Islam walaupun punya hak, dan itu bagian dari sebuah aturan hukum, orang Islam lebih mempertegas dan lebih mempertebal adab. Saya kasih contoh Ibu. Kalau pulang dari sini ternyata sendal Ibu nggak ada. Sendal Ibu hilang. Mudah-mudahan tidak ya. Ada yang bilang Ustadz kan sholat itu mencegah dari keji dan mungkar. Kok ada orang yang masih kehilangan? Itu mah bukan hilang, dipinjem. Ada orang bilang, Ustadz di tempat kami, di tempat ibadah kami tidak ada yang hilang. Sandal sepatu tidak ada yang hilang, kecuali motor. Motor hilang. Bapak Ibu sekalian, kalau benda kita hilang, menurut hukum kita boleh lapor. Dan kalau ternyata yang mengambilnya kita tangkap, menurut hukum boleh kita menuntutnya. Boleh kita ambil hak itu. Tetapi dalam ukhuwah insaniyah, orang Islam itu kalau barangnya diambil, maka dia tidak memanfaatkan jalur hukum. Maka dia lebih mengedepankan etika, mengedepankan adab. Saya pernah dakwah, ceramah, selesai ceramah sendal saya nggak ada. Kenapa? Ada orang pengen ngambil berkah, jadi dipakai sendal saya. Ya, cari berkah. Akhirnya pulang saya nyeker Bang David. Walaupun ada orang bilang gini, Ustadz ambil aja yang paling jelek di situ kan nggak dipakai. Bisa jadi lebih berbahaya kalau kita ambil yang jelek. Karena yang jelek itu yang punya orang miskin dan punyanya cuma satu-satunya. Betul nggak? Kenapa sendal kita hilang kemudian kita pulang kita ambil sendal jepit? Bisa jadi dosa kita lebih besar. Akhirnya apa Ibu sekalian? Ulama-ulama mengajarkan kalau barang kita itu diambil, maafin. Bagaimana cara maafkannya? Bilang, ya Allah, kalau memang betul sendal saya, harta saya diambil, saya halalkan ya Allah. Agar supaya dimakannya tidak menjadi haram. Agar supaya dimanfaatkannya tidak membawa buruk dalam daging, darah, sumsum, tulang anak dan keluarganya. Aku ikhlaskan ya Allah. Ternyata Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, akhlak yang semacam itu jauh lebih bagus. Ternyata kita lihat sendal kita dipakai sama tetangga kita. Biarin aja. Ya, kenapa? Kan kita tadi udah bilang, ya Allah saya ikhlas, saya ridho dan saya jadikan sodakoh. Maka ketika kita lihat ya sudah. Ternyata Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ada baiknya. Berikutnya ketika minggu berikutnya mau pengajian, yang beliin sandal ada 5 orang. Jadi hilang 1 dapat 5. Besok-besok saya bilang mudah-mudahan kalau udah jelek mudah-mudahan ada yang ngambil lagi. Kenapa? Ternyata mengedepankan akhlak, memberi maaf itu jauh lebih bagus ketimbang kita memanfaatkan aspek hukum. Subhanallah, kalau saja mentalitas ukhuwah insaniyah ada pada setiap orang muslim ketika dia bermasyarakat, bukankah Indonesia sama dengan kota Madinah? Agama Islam, Yahudi, Nasrani, musyrikin, penyembah berhala ada pada saat itu hidup damai. Kalau saja aspek hukum tidak dikedepankan tapi akhlak mulia yang lebih dikedepankan, maka sesungguhnya jauh lebih mendamaikan orang yang punya sifat yang semacam ini. Subhanallah. Kenapa tidak kita meniru Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Bapak Ibu sekalian, Nabi ketika di Taif itu dilemparin kotoran binatang. Ketika dakwah dilemparin kotoran sapi, dilemparin ke mukanya.
Rahang onta yang sudah kering dilemparin, bahkan Nabi pernah giginya tanggal 1 berdarah-darah. Malaikat Jibril turun, ya Muhammad, kau bilang cukup menganggukkan kepalaku, gunung Uhud akan kutimpa kepada Taif ini. Rasul mengatakan jangan, fa innahum la ya'lamun, jangan, dia belum kenal. Kalau saya yang jadi Nabi Muhammad, Pak, saya Bu yang jadi Nabi Muhammad, Jibril bilang, Riz, gimana itu orang Taif, kutibah saja. Saya bilang sikat Bril. Ya, sikat bro. Rasul tidak begitu, bawa hak. Para pemirsa kita umat Islam yang katanya mayoritas, jangan bicara hak. Bicaralah adab, kedepankan akhlak, kedepankan kemuliaan. Maka sesungguhnya jauh lebih menarik. Seperti halnya yang dialog tadi saya sebutkan. Nabi Muhammad tidak mau. Malaikat Jibril bilang, kan mereka juga tidak akan tunduk kepada agamamu ya Muhammad. Biarin, mungkin besok anaknya yang ikut sama aku. Anaknya juga udah didoktrin gak bakalan ikut. Gak apa-apa, mungkin cucunya besok ikut sama aku. Jadi betapa akhlak mulia itu lebih penting ketimbang kita mengedepankan aspek hukum. Nah Bapak saudara sekalian yang berbahagia, itu mengapa ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, ukhuwah insaniyah, kalau saja orang Islam bisa mengamalkan, maka sesungguhnya orang Islam menjadi motor penggerak perdamaian. Nih bapak-bapak kita dari Angkatan Darat biasanya kalau di koramil itu ada tulisan damai itu indah. Itu hadis Nabi. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, as-sulhu khair. Hidup damai itu adalah keindahan. Hidup damai itu jauh memberikan kebahagiaan. Kenapa kita tidak mengikutinya? Orang Pak kalau bicara tentang hak maka dia mengedepankan tentang egoistis. Walaupun pada hal-hal tertentu memang kita perlu mempertahankan hak. Karena bagian dari sebuah komitmen kebersamaan itu, aspek yuridis juga harus ditegakkan, mutlak. Tetapi pada individu-individu yang ada, setiap orang muslim itu kalau mengedepankan aspek akhlak, aspek etika, jauh dia akan lebih mulia ketimbang orang yang sebentar-sebentar mempersoalkan secara hukum. Seperti tadi, kalau seandainya sendalnya, hartanya diambil orang, dia bilang, sampai kapan ku tuntut orang itu? Kalau di dunia aku nggak bisa tuntut, nanti di hadapan Allah aku tuntut. Ternyata sendalnya bisa kembali nggak Bu? Nggak bisa kembali. Sementara hatinya tetap marah. Sementara setiap kali orang melihat yang warnanya sama, modelnya sama, jadi curiga kepada orang lain. Tapi kalau dia ikhlaskan, dia jadikan itu sebagai pemeliharaan supaya orang tidak masuk yang haram pada tubuhnya, maka secara otomatis dia juga akan dipelihara oleh Allah dari makanan-makanan yang tidak dibenarkan.